Halo sahabat Raja Bareng, bagaimana kabar kalian? Pada video kali ini, saya akan membahas film drama fiksi ilmiah yang berjudul The Shape of Water. Film ini mendapatkan beberapa penghargaan dengan film terbaik di tahun perilisannya dan berkisah tentang seorang gadis tunawicara yang jatuh cinta kepada monster ikan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak videonya. Awal kisah dimulai ketika seorang wanita bisu yang tinggal di loteng, di atas sebuah gedung bioskop. Wanita itu bernama Elisa. Hari itu Elisa memulai aktivitas sehari-harinya sebelum memulai berangkat bekerja. Lalu ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan tetangganya yang bernama Giles, yang merupakan seorang pelukis. Dan malam itu seperti biasa, Elisa berangkat kerja dengan menaiki bus. Elisa sendiri bekerja di OCCAM, Pusat Penelitian Antariksa. Elisa bekerja sebagai cleaning service. Ia bekerja bersama temannya yang bernama Zelda. Elisa memang bisu, namun ia masih bisa mendengar orang lain berbicara. Dan hari itu, di sebuah ruangan, sedang ada objek penelitian yang akan dipindahkan ke ruangan itu. Orang yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut adalah Richard Strickland. Dan dia didampingi oleh Profesor Bob yang bertugas sebagai ilmuwan yang meneliti objek tersebut. Hari itu, di saat Elisa membersihkan toilet, dia bertemu dengan Richard. Dan Elisa melihat sisa darah dari tongkat yang dibawa oleh Richard. Ada insiden di laboratorium T4, di mana ketika itu tangan Richard terluka. Dan saat petugas meminta Elisa dan Zelda membersihkan lab, tanpa sengaja Elisa menemukan potongan jari Richard. Dan saat mendekat ke sebuah tabung, Elisa melihat makhluk yang menyerupai monster ikan. Lalu datanglah kepala keamanan untuk mengambil potongan jari Richard. Dan malam berikutnya, Elisa kembali lagi ke laboratorium untuk meyakinkan apa yang sudah ia lihat. Namun kali ini ia melihat monster ikan itu berada di atas kolam dalam keadaan terikat oleh rantai. Saat keluar dari lab, Elisa bertemu dengan Zelda dan memberitahu bahwa Richard ingin bertemu dengan mereka berdua dan menanyakan asal-usul mereka berdua. Ternyata Elisa dulunya ditemukan di tepi sungai dan dirawat di panti asuhan. Tujuan Richard bertemu dengan mereka adalah untuk memperingatkan agar mereka tidak membicarakan peristiwa yang pernah dialaminya. Keesokan harinya, saat Elisa membersihkan lab, ternyata ia juga membawa alat musik yang ia nyalakan di dekat kolam di mana monster itu berada. Dan Elisa menjelaskan kepada ikan tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Sepertinya ikan tersebut memahami Elisa. Hari-hari berikutnya, Elisa sering membawakan telur rebus untuk ikan tersebut. Di saat Elisa menari untuk menghibur sang ikan, terlihat ikan tersebut menyukai gerakan Elisa. Dan ternyata, aksi Elisa disaksikan oleh Profesor Bob. Dan Profesor Bob langsung bergegas untuk pergi menemui rekannya yang sesama orang Rusia. Ternyata Bob ini adalah orang Rusia yang menyamar untuk menjadi peneliti di laboratorium itu dan membocorkan rahasia penelitian laboratoriumnya kepada rekannya itu dan menginformasikan bahwa ikan tersebut mempunyai potensi untuk berkomunikasi dengan manusia. Hari itu, di saat Elisa kembali menemui sang ikan di laboratorium, dia melihat si ikan dalam keadaan dirantai dan seperti menahan kesakitan. Saat Elisa akan menolongnya, ternyata Richard juga memasuki ruangan itu. Elisa pun segera bersembunyi di balik ruangan. Richard menyiksa si ikan dengan menyetrumnya dan ia menemukan telur rebus yang terjatuh. Saat Jenderal Hoyt datang, Richard meminta sang jenderal untuk membedah si ikan dan meneliti tubuhnya. Namun Profesor Bob menolak dan merasa kasihan dengan keadaan si ikan yang pingsan karena berada di luar air. Elisa yang saat itu mendengar apa yang terjadi, akhirnya mempunyai inisiatif untuk membawa si ikan keluar dari laboratorium dan membawanya pulang. Karena Elisa merasa ikan itu memahaminya dan menerima keterbatasan Elisa. Dan ia tidak mau si ikan mati karena disiksa di laboratorium. Namun, Giles menolak untuk membantu Elisa. Akhirnya Giles pergi meninggalkan Elisa dan bertemu Bernie untuk mengantarkan lukisan pesanannya. Namun Bernie membatalkan pesanannya. Giles sangat kecewa hari itu. Di sisi lain terlihat Elisa sedang membersihkan bathtubnya. Kemudian Giles datang menemuinya dan menyetujui rencana yang dibuat oleh Elisa. Malam itu, Profesor Bob bertemu dengan rekannya untuk merencanakan hal yang sama dengan Elisa, yaitu menculik si ikan. Namun justru kawan Bob meminta untuk membunuh ikan itu
dengan menyuntikkan racun. Sebelum memulai rencananya, Elisa mulai menyiapkan jalan untuk membawa kabur si ikan dan merubah identitas Giles menjadi karyawan di situ. Hari itu terlihat Richard sedang mengawasi Elisa, dan Richard yang tidak yakin Elisa bisu mencoba melecehkan Elisa. Namun Elisa lari meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, terlihat Bob yang memperlihatkan suntikan untuk si ikan, dan Elisa juga memulai rencananya dengan memutar arah kamera pengawas di laboratorium. Hal itu disaksikan oleh Bob yang sedang bertemu dengan Richard. Di saat Elisa akan membawa ikan itu, tiba-tiba muncul Bob yang berubah pikiran, lalu membantu Elisa membebaskan ikan itu. Akhirnya Giles datang, namun penyamaran Giles ketahuan. Dengan bantuan Bob, Giles pun bisa meloloskan diri. Setelah mereka bertemu di tempat yang disepakati, akhirnya ikan itu pun dibawa. Sesampainya di rumah, Elisa memasukkan ikan itu ke dalam bathtubnya. Richard memeriksa benda yang merupakan peledak dari Israel, dan dia mengira jika pencurian itu terjadi ada kaitannya dengan Rusia. Elisa tetap bekerja seperti biasa dan Zelda diminta untuk tidak membocorkan kejadian di malam itu. Richard pun memanggil mereka berdua untuk dimintai keterangan. Namun dengan tenang, Elisa dan Zelda menjawab semua pertanyaan Richard. Di rumah terlihat Giles yang sedang ketiduran setelah selesai melukis ikan itu. Dan ikan itu pun keluar dari bak mandi dan melihat seisi rumah. Saat Giles terbangun, dia mencari ikan itu dan ternyata Giles melihat si ikan sedang memakan kucingnya. Karena ketakutan, ikan itu berlari dan tanpa sengaja Giles terluka terkena cakarnya. Saat Elisa pulang, ia terkejut melihat keadaan Giles. Namun Giles meminta Elisa untuk mengejar si ikan yang lari keluar. Ternyata ikan itu berada di dalam bioskop, lalu Elisa membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ikan itu mengobati luka yang ada di lengan Giles. Keesokan harinya, Bob didatangi oleh rekannya. Mereka menanyakan hasil autopsi si ikan. Mereka mengira jika si ikan sudah mati. Namun Bob mencari alasan agar tidak ketahuan. Bob berencana membunuh mereka, namun dia mengurungkan niatnya. Saat Elisa akan memandikan si ikan, keluarlah ide gila dengan mengisi kamar mandi agar dipenuhi dengan air. Dan Elisa bisa melakukan pengencorotan di dalam air. Giles yang tidak tahu apa-apa ditegur oleh pemilik bioskop karena dia melihat air menetes dari kamar Elisa dan menetes ke bioskop. Saat Giles membuka pintu kamar mandi, dia melihat Elisa sedang berdua bersama si ikan. Di sisi lain, Richard didatangi oleh Jenderal Hoyt dan dia didesak untuk segera menemukan ikan itu dalam waktu 36 jam. Jika tidak, karir Richard akan berakhir. Hari di mana Elisa akan membebaskan ikan itu pun tiba, pada saat hujan dan air di dermaga lebih tinggi dari biasanya. Malam itu juga, Bob bertemu dengan rekannya di tempat biasa, namun Richard mengikutinya dari belakang. Dan saat rekan Bob datang, justru dia malah menembak Bob, lalu Richard menembak kedua orang Rusia itu hingga tewas. Richard yang melihat Bob berbicara dengan bahasa Rusia, akhirnya Richard meminta Bob untuk menunjukkan kelompoknya yang telah mencuri ikan itu. Karena didesak, akhirnya Bob bercerita bahwa yang membawa ikan itu adalah Elisa dan Zelda. Richard pun segera pergi ke rumah Zelda, dan di sana ia menanyakan keberadaan ikan itu kepada Zelda. Zelda berusaha untuk tidak mengatakannya, namun suami Zelda memberitahu bahwa ikan itu berada di rumah Elisa. Setelah Richard pergi, Zelda segera memberitahu Elisa bahwa Richard sedang mencarinya. Setiba di rumah Elisa, Richard tidak menemukan Elisa dan ikan itu. Ternyata Elisa membawa ikan itu ke dermaga untuk dilepaskan di kanal. Richard yang mengetahui hal itu langsung bergegas pergi menuju ke dermaga. Saat Giles dan Elisa tiba di dermaga untuk melepas si ikan, tiba-tiba Richard muncul menembak Elisa dan si ikan. Giles berhasil memukul Richard dan segera dia melihat keadaan Elisa. Terjadilah keajaiban di mana ikan itu berdiri dan menyembuhkan luka tembak di dadanya. Dengan keadaan marah, si ikan mendekati Richard yang dalam keadaan terluka. Lalu si ikan membunuh Richard tanpa ampun. Elisa yang sudah tewas dibawa oleh si ikan ke dalam air. Saat di dalam air, si ikan mencium Elisa dan seketika bekas luka di leher Elisa berubah menjadi insang. Dan Elisa pun hidup kembali. Namun ia bukan lagi Elisa yang dulu, melainkan Elisa yang memiliki kehidupan yang baru sebagai ikan. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film The Shape of Water. Semoga kalian terhibur dengan cara penyampaian saya. Di akhir kata saya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.